Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada pada program pengembangan profesi guru sekolah dasar dengan tema pembahasan tentang kompetensi seorang guru sebagai pengabdi di tingkat sekolah dasar. Mahasiswa yang saya banggakan, ada hal yang perlu kita ketahui ketika kita akan mengajar. Pertanyaan yang pertama muncul di kepala kita, apakah setiap orang mampu mengajar? Jawabannya bisa. Bedanya, orang yang mengajar dengan kemampuan berkompetensi mengajar memiliki alur bekerja yang berbeda. Orang-orang yang merasa mampu mengajar, dia mendahului aktivitas mengajarnya tanpa didahului dengan pembekalan ilmu pengetahuan yang semestinya. Sementara orang-orang yang memiliki kompetensi mengajar mendahului aktivitasnya dengan keilmuan yang mumpuni sehingga ia diberikan peran yang tepat sesuai dengan apa yang dia mampu tadi, lalu dia diberi mandat untuk mengajar sebagai hak dan kewajibannya. Itu perbedaan alur antara orang-orang yang berbakat mengajar, bisa mengajar, dengan orang-orang yang memiliki kompetensi mengajar. Ilmu ini bisa dilihat lebih jauh, dibaca lebih banyak di dalam buku Making Sense karya David Carr tentang filsafat mengajar di sekolah dasar. Lalu ada berapa kompetensi seorang guru di sekolah dasar ketika ia akan masuk ke dalam kelasnya? Minimal 4 kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik tentunya. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan segala hal tentang bagaimana belajar dan mengajar pada siswa di kelasnya. Sementara potensi yang lainnya adalah potensi sosial. Potensi sosial seorang guru, dia harus mampu mengaitkan kehidupan sosial dalam pembelajaran yang dia lakukan. Dia berkecimpung dengan sesama keprofesian untuk mengembangkan kemampuan mengajarnya. Kemampuan yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan profesionalitasnya dalam mengajar. Apakah terstandar sesuai dengan standar yang digariskan oleh negara atau belum? Maka untuk mencapai kompetensi profesional, seseorang harus mempersiapkan dengan bukti-bukti kesiapan mengajar yang akan distandarkan, apakah dia lulus atau tidak. Tentu teman-teman mahasiswa pernah mendengar ada sertifikasi guru, sertifikasi dosen dan sebagainya, atau sertifikasi tenaga kependidikan. Itu adalah bukti kompetensi profesional seseorang di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, terakhir adalah kompetensi kepribadian. Guru tidak hanya membagikan ilmu, tidak hanya membagikan pengetahuan, tapi juga memberikan inspirasi, memotivasi orang lain untuk menjadi pembelajar yang baik. Oleh sebab itu, guru sendiri secara kepribadian harus memiliki tatanan-tatanan yang baik dalam hal nilai-nilai yang berkaitan dengan norma, budaya, serta hal-hal yang berkaitan dengan baik dan benar, buruk atau salah di dalam lingkungan kehidupannya. Itu 4 hal garis bawah yang harus kita ingat, bahwa kompetensi seorang guru terkait ada 4 hal: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, serta yang terakhir adalah kompetensi profesional. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam keprofesionalan bekerjanya di dalam lahan pendidikan. Sekarang saya akan berikan 4 contoh kasus. Masukkan dia ke dalam golongan kompetensi sebagaimana yang telah saya jelaskan. Bu Yuli mengajar setiap hari di sekolahnya. Akan tetapi ada beberapa bagian dari mengajar yang beliau belum pahami sama sekali. Seperti contohnya, beliau tidak tahu bagaimana sih meningkatkan agar siswa-siswanya mampu secara membaca secara lebih lancar. Tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana meningkatkan motivasi membaca mereka. Kira-kira kompetensi apakah yang harusnya dimiliki oleh Bu Yuli tadi?
Oke, kasus kedua. Kasus kedua, Bu Tari senang berkelompok dan berdiskusi tentang apa yang beliau ajarkan di kelas sesuai dengan bidang keilmuannya. Berkelompok dengan sesama guru dari sekolah lain tentang mata pelajaran serta kelas yang diajar mereka selama ini. Problem-problem yang dihadapi, di-share, serta mencari jawaban serta solusi cepat agar memudahkan siswa dalam belajar. Kira-kira kegiatan yang dilakukan Bu Tari ini masuk ke dalam kompetensi apa? Kasus ketiga. Ketika seorang guru bernama Maulana, dia pergi ke pasar, ia melihat bahwa ada guru lain yang melakukan tindak kecurangan dengan cara ia mencuri di pasar. Kira-kira menurut Pak Maulana, kompetensi apa yang salah pada jiwa guru tersebut atau pada kemampuan guru tersebut? Contoh kasus yang keempat. Pada kasus Bu Desi ini menyukai sekali aktivitas-aktivitas yang memberikan kesempatan bagi Bu Desi untuk meningkatkan kemampuannya. Bahkan ada sebagian dari aktivitas itu yang memunculkan sertifikat-sertifikat yang mendapatkan gelar-gelar atau mendapatkan pengakuan-pengakuan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Sehingga dari pelatihan itu Bu Desi mendapatkan ilmu pengetahuan dan bagaimana menerapkannya di dalam kelas. Apakah yang dilakukan oleh Bu Desi ini tergolong dalam kompetensi apa? 4 kasus tadi perlu jawaban. Apakah adik-adik atau mahasiswa-mahasiswaku yang hebat mampu menjawabnya? Silahkan tuliskan di bawah ini.